Shalom Jemaat Tuhan. Pada saat ini kita mau belajar kembali tentang karunia-karunia Roh Kudus bagian yang keempat. Bagi saudara yang belum mendengar atau menonton bagian pertama sampai ketiga, silakan lihat dalam YouTube yang lalu. Mari Jemaat Tuhan kita berdoa. Ya Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu yang akan menjabarkan firman Tuhan, supaya kami semua boleh mengerti firman Tuhan dengan benar, dengan jelas. Biarlah setiap kami dibimbing Roh Kudus dan urapi khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menjabarkan firman. Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tentang karunia-karunia Roh Kudus, maka kita akan melihat bahwa Roh Kudus itu karunia-karunia ditulis dalam beberapa bagian firman Tuhan. Kita sudah pelajari dari Roma 12 ayat 6 sampai 8, 7 karunia nubuat, karunia melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagi sesuatu, memberi pimpinan, dan menunjukkan kemurahan. Kemudian kita belajar lagi dalam 1 Korintus 12, di situ ada beberapa karunia, yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, dan karunia menyembuhkan. Itu sudah kita pelajari dalam beberapa minggu yang lalu. Sekarang kita mau belajar tentang karunia yang lain, yaitu yang ke-12 tentang karunia melakukan mujizat dalam 1 Korintus 12 ayat 10. So, sekalian kalau kita bertanya, apa sih arti mujizat itu? Mujizat adalah satu kejadian yang dihasilkan di luar hukum alam. So, sekalian, Allah menciptakan hukum alam yang mengatur segala peredaran, segala kejadian yang terjadi di alam semesta dan di dunia ini. Lalu ada mujizat. Ada satu kejadian yang dihasilkan di luar hukum alam karena adanya intervensi kuasa supranatural. So, sekalian, kalau kita mempelajari, Tuhan pernah memakai Nabi Elia untuk melakukan mujizat-mujizat. Salah satunya adalah mujizat yang besar di hadapan umat Israel yang berkumpul di Gunung Karmel. So, sekalian, dikatakan tuh api dari langit diturunkan oleh Tuhan untuk menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah, bahkan air di dalam parit. So, sekalian, ini satu mujizat yang luar biasa dari yang dilakukan oleh Elia, tentunya kuasa Tuhan sendiri yang membakar habis korban bakaran kayu api dan lain-lain. Api diturunkan dari surga. So, sekalian, kalau kita melihat hal berikutnya, kalau kita melihat satu pertempuran rohani antara Elia dengan nabi-nabi Baal, maka kita melihat ada satu kriteria daripada doa yang benar. Doa orang yang benar ada doa kepada Allah yang benar sesuai dengan kehendaknya. Pertama, sasaran doa siapa? Allah yang benar atau dewa-dewi yang dibuat oleh manusia? Yang kedua adalah apakah doa itu sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 26 dikatakan mereka yaitu nabi-nabi Baal itu mengambil lembu yang diberikan kepada mereka. Memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, tapi tak ada suara, tak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah. Maka mereka memanggil lebih keras dan menore-nore diri dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ini contoh daripada doa yang tidak benar. Pertama, arahnya kepada Baal, kepada dewa yang mereka bikin sendiri. Sekalian, yang mereka bayangkan, dewa yang mereka bayangkan yaitu dewa Baal. Sekalian, walaupun mereka lakukan dengan begitu bersikeras, begitu bekerja keras, begitu menyiksa diri, mereka berjingkat-jingkat, mereka memanggil lebih keras lagi, mereka menore-nore dengan pedang dan tombak sehingga bercucuran darah dari tubuh mereka. Tetapi karena doa itu tidak benar, maka tidak ada api yang keluar yang membakar akan korban sembelihan mereka. Sekalian, itu doa yang tidak benar. Selanjutnya, pada waktu kira-kira jam atau waktu di mana mereka memberi persembahan, yaitu sekitar waktu jam 3 sore, tampillah Nabi Elia dan berkata,
Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, agar bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyabar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Elia tidak perlu menoreh-noreh tubuhnya dengan pedang. Saudara sekalian, Elia berdoa dengan tenang, tidak perlu berjingkat-jingkat, tapi dia berdoa kepada Allah yang benar, kepada Tuhan, Tuhan, hurufnya besar semua, itu menunjuk kepada Allah Yahweh. Allah Yahweh itu Allah yang pernah memanggil Abraham, Ishak dan Yakub. Terus sekalian, jadi Elia menyampaikan doanya kepada Allah yang benar dengan cara yang benar juga, bukan dengan menyiksa diri, tapi berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, agar orang Israel yang sedang menonton di Gunung Karmel itu mengetahui Allah mana yang benar, Baalkah atau Allah Yahweh itu. Dan Tuhan menurunkan api yang dari langit. Saudara sekalian, di sini kita melihat suatu hal yang penting, bahwa doa yang benar, doa yang efektif adalah doa kepada Allah yang benar, dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita mempelajari, Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya bahwa kerasulannya diteguhkan Allah melalui mujizat. Lalu sekalian, itu namanya konfirmasi, peneguhan. Rasul Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Allah, dan Allah meneguhkan kerasulannya dengan mujizat. Dikatakan segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Yesus sekalian, ini salah satu tanda bahwa seorang dipanggil Tuhan. Allah Tuhan menyertai hambanya dengan cara menyatakan mujizat lewat hambanya. So sekalian, kalau kita ingat kata mujizat nih, maka saya ingat akan seorang tokoh perintis daripada GKMI Jepara yang namanya Pendeta Gombak Sugeng atau Si Gyokgian. Dulunya beliau bukan dari keluarga yang Kristen, beliau juga bukan orang Kristen dari kecil. Beliau dulunya adalah seorang yang suka main judi, main kartu gitu ya, sekalian. Tapi Tuhan panggil, akhirnya lewat pergumulan dia percaya dan bertobat, percaya Yesus. Dan saya mendengar dari orang-orang yang menjadi generasi pertama bahwa Pak Pendeta Gombak Sugeng ini pernah dipakai Allah untuk melakukan banyak mujizat, kesembuhan dan lain-lainnya. Sehingga Tuhan pakai beliau untuk membangun GKMI Jepara yang ada sekarang ini. So sekali ini suatu hal yang indah, bahwa khususnya di tengah-tengah tempat di mana di situ ada banyak kelenteng, ada banyak berkeliaran roh jahat yang memakai dukun-dukun atau orang-orang pintar dalam tanda kutip ya, Tuhan biasanya memakai hamba-hambanya untuk melakukan banyak mujizat supaya orang tahu bahwa kuasa Tuhan melebihi kuasa-kuasa lainnya. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Namun saudara sekalian, mujizat jangan hanya dipahami dari fenomena sensasional yang terjadi secara tubuh manusia saja. Bukan hanya mujizat berkaitan dengan tubuh manusia saja, yang sakit disembuhkan, ya misalnya begitu. Bukan hanya itu. Mujizat bukan hanya dipahami dari fenomena sensasional yang terjadi secara tubuh manusia saja. Kita melihat saudara sekalian, Nehemia tidak pernah menurunkan api dari langit. Namun dengan ketekunannya, berdoa dan berpuasa, ia dipakai Tuhan menggerakkan hati Raja Artasasta. Saudara sekalian, ini dalam
sejarah dikatakan Artaxerxes nama lainnya yang memerintah abad ke-5 sebelum Masehi. Pada waktu itu beliau menjadi raja daripada satu kerajaan yang besar yang disebut waktu itu sebagai negara adikuasa, sekalian dari Persia. Tuhan pakai Nehemia untuk menggerakkan hati Raja Artasasta, sehingga raja mendukung pembangunan kembali tembok Yerusalem, memberikan kayu-kayu yang bagus, memberikan pengawalnya untuk mengawal perjalanan Nehemia dari Persia ke Yerusalem. Terus sekalian, ini harus satu hal yang luar biasa, mujizat Tuhan. Tuhan gerakan hati raja, orang yang gak kenal Yahweh, orang yang menyembah berhala, tapi Tuhan pakai siapa saja yang Dia kehendaki lewat pelayanan hambanya, yaitu Nehemia, yang waktu itu menjadi juru minum raja. So sekalian, Nehemia juga dipakai Tuhan untuk menggerakkan hati para pemimpin Yerusalem dan para penduduk Yerusalem bersatu hati mengerjakan pembangunan tembok kota Yerusalem. Jadi kalau kita lihat kitab Nehemia membagi-bagi. Jadi mereka membangun tembok di depan rumah mereka. Karena di depan rumah mereka bangun dengan sebaik-baiknya. Tidak ada celah, semua baik. Dan tembok waktu itu bukan tembok yang lebarnya seperti sekarang, tidak. Tembok waktu itu tembok yang tebal. Bisa 2 kereta kuda, tembok Yeriko itu bisa 2 kereta kuda berjalan bersama-sama. Sekarang bisa Rahab itu bisa mendirikan rumah di atas tembok Yeriko, berarti tembok itu tebal. Demikian juga tembok Yerusalem mungkin tidak setebal tembok Yeriko, tapi tembok yang tebal. Dan mereka bergandengan tangan, bergotong royong, dalam waktu 52 hari rampunglah pembangunan tembok Yerusalem itu. Tuhan sudah pakai Nehemia melakukan mujizat, bukan menurunkan api dari langit, bukan menyembuhkan orang sakit, tapi menggerak lewat pelayanan hambanya, menggerakkan hati Raja Artasasta dan menggerakkan hati seluruh penduduk Yerusalem membangun tembok kota Yerusalem. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Namun kalau kita perhatikan, tidak semua orang yang melakukan berbagai mujizat bisa disebut sebagai a man of God, manusia yang diutus Tuhan. Tidak semua. Sekali lagi, tidak semua orang yang melakukan berbagai mujizat dapat disebut sebagai a man of God. Saudara ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Matius 24 ayat 24? Yuk kita baca sama-sama. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi saudara sekalian, iblis bisa pakai Mesias palsu, nabi-nabi palsu untuk melakukan berbagai tanda yang ajaib dan mujizat-mujizat. Dikatakan tanda-tanda yang dahsyat. Jadi hati-hati saudara sekalian. Ini satu contoh pada awal abad 20, seorang yang bernama Grigory Rasputin. Ya, sudah lihat dia hidup tahun berapa. Terus kan orang ini memang pernah melakukan beberapa kali mujizat, khususnya dalam hal kesembuhan. Dan karena dia pernah menyembuhkan putranya daripada Kaisar Rusia yang terakhir, yaitu Kaisar Nicholas II. Putranya bernama Alexei waktu itu mengalami sakit hemofilia. Hemofilia itu ada masalah pada pembekuan darah. Dan katanya menurut cerita dia disembuhkan lewat doa daripada Rasputin ini. Sehingga Rasputin hanya diterima di kerajaan atau di keluarga kaisar ini. Terus sekalian, dan Rasputin jadi dekat dengan keluarga kaisar ini. Dan repotnya Rasputin memberikan nasihat-nasihat yang tidak baik, yang tidak benar. Ya, dan Rasputin ini orang yang immoral, yang melakukan segala pelanggaran moral. Ya, dia tidur dengan beberapa perempuan-perempuan. Ya, saudara sekalian, dan dia sungguh-sungguh menjadi kebencian rakyat Rusia. Saudara sekalian, karena
ajaran juga tidak benar. Dia berkata, jika engkau mau mengalami penebusan, engkau harus berbuat dosa. Sehingga engkau mengalami penebusan, engkau harus berbuat dosa. Terus sekalian, ini adalah ajaran yang tidak benar. Karena mau meneguhkan pelanggarannya, perbuatannya yang immoral itu. Terus sekalian, akhirnya Rasputin ditembak oleh orang-orang yang tidak senang sama dia. Dan masalahnya tidak lama setelah Rasputin ditembak, rakyat Rusia di bawah pimpinan daripada kelompok komunis akhirnya juga menembak, menghukum mati keluarga Nicholas II ini. So sekalian, jadi ini contoh daripada orang yang berbuat jahat, ya, walaupun melakukan beberapa mujizat, ya, tetapi dia bukanlah a man of God. Dia melakukan perbuatan yang immoral dan pasti dia adalah nabi palsu tadi. So sekalian, ini suatu hal yang kita perlu pahami. Yang berikutnya, ini gambar daripada keluarga Nicholas II yang kemudian ditembak dan terjadi revolusi daripada rakyat yang dipimpin oleh kelompok komunis itu pada awal abad 20. So sekalian, kalau kita perhatikan, Yohanes Pembaptis itu dipenuhi Roh Kudus sejak di kandungan ibunya. Ya. Tetapi dia tidak pernah lakukan mujizat. Kalau ada orang berkata, kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu pasti melakukan mujizat. Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan mujizat, walaupun dia dipenuhi Roh Kudus sejak di kandungan ibunya. So sekalian, dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 41, banyak orang datang kepada Yesus. Mereka berkata, maksudnya Yohanes Pembaptis tidak melakukan keajaiban-keajaiban. Jadi Yohanes Pembaptis tidak melakukan mujizat. Tapi semua yang dikatakan Yohanes Pembaptis tentang Yesus memang benar. Jadi sekalian, ayat ini mengatakan bahwa memang Yohanes Pembaptis tidak melakukan mujizat. Bahkan ya, ketika dia ditangkap oleh Herodes, tidak ada mujizat yang memberikan kelepasan kepadanya. Ya, tidak dikirim malaikat Tuhan untuk melepaskan dia dari penjara. Bahkan akhirnya dia dipancung kepalanya oleh perintah Herodes. So sekalian, tidak ada mujizat walaupun dia dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan. Namun so sekalian, selama pelayanan yang singkat dengan pemberitaan yang keras dan tidak kompromi, Yohanes Pembaptis membuat banyak orang bertobat, juga para pemungut cukai dan para prajurit Romawi. Sudah lihat dalam Lukas 3 itu. Banyak orang bertobat, banyak orang dibaptiskan dengan baptisan air oleh Yohanes Pembaptis. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Terus kan makanya saya mengaminkan kalimat ini yang pernah diucapkan oleh seorang pemimpin Kristen Indonesia. Sekarang beliau sudah dipanggil Tuhan. Yuk kita baca sama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Perubahan hati manusia yang berdosa adalah mujizat yang lebih besar ketimbang mujizat secara fisik saja. Sekali lagi, perubahan hati manusia yang berdosa adalah mujizat yang lebih besar ketimbang mujizat yang terjadi secara fisik saja. Terus sekalian, seorang yang tadinya menolak sekarang terima Tuhan Yesus, itu mujizat yang besar. Seorang yang tadinya kasar, jahat, sekarang berubah menjadi seorang yang mengasihi, menjadi seorang yang lembut hati. Itu mujizat yang besar. Tadinya membenci, sekarang mengasihi. Tadinya pelit, sekarang mau berderma. Itu mujizat yang terjadi dalam hati orang itu. Itulah mujizat yang lebih besar, perubahan hati manusia yang berdosa, ketimbang mujizat yang hanya terjadi di fisik saja. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya, yang ke-13. Yang ke-13 ada karunia yang membedakan bermacam-macam roh. Terus sekalian, kata membedakan di sini mempunyai arti melihat, mendengar, mempertimbangkan, menyelidiki, memahami, dan menilai dengan teliti. Orang itu melihat, orang itu mendengar, orang itu mempertimbangkan, tentunya dengan pimpinan Roh Kudus ya. Dia menyelidiki, memahami, dan menilai dengan teliti. Itu artinya kata membedakan. Terus sekalian, orang yang diberikan karunia ini
perlu sungguh-sungguh belajar secara mendalam firman Tuhan. Latar belakangnya, jenis literatur Alkitab itu dalam Alkitab itu. Teologi Kristen yang sehat harus pelajari, saudara sekalian. Sehingga dengan dasar itu ia menyoroti dan menilai segala ajaran yang tidak benar. Saudara sekalian, teologi yang sehat itu bagaimana? Teologi yang bisa bertahan berabad-abad. Teologi Kristen yang bisa bertahan berabad-abad, bukan sekedar hanya beberapa puluh tahun, tapi berabad-abad. Itulah teologi yang kuat, teologi Kristen yang kuat. Dan orang itu belajar terus firman Tuhan, belajar tentang teologi yang sehat itu, sehingga dia mampu menyoroti dan menilai segala sesuatu dengan benar. Itulah karunia membedakan macam-macam roh. Terus kalian, dia menggunakan ratsionya yang telah dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan dan dibimbing oleh Roh Kudus. Siapa bilang orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak menggunakan rasionya? Salah. Rasio tidak dibenci oleh Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus tidak membenci rasio. Roh Kudus menguduskan, menyucikan, mengarahkan rasio kepada penggunaan, kepada arah yang tepat. Dari mana kita bisa tahu? Lihat ayat ini. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dalam bahasa Inggris dikatakan renewing your mind. Perbarui akal budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara sekalian, Roh Kudus tidak membenci akal budi manusia. Akal budi manusia itu baik, dikaruniakan, diciptakan oleh Tuhan. Roh Kudus mengarahkan, memperbarui akal budi manusia. Demikian juga yang karunia, orang yang diberikan karunia membedakan roh. Akal budinya dipakai, Roh Kudus membimbing akal budinya, sehingga dia belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang teologi yang sehat. Akhirnya diberikan karunia oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, karunia membedakan roh. So sekalian kalau kita mempelajari, ada satu tokoh yang indah sekali. Lukas Allah pernah diberikan karunia membedakan roh ini. Sudah lihat dalam ayat ini. Ya, Lukas 1 ayat 1-4. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Yuk kita baca sama-sama ya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, agar engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada waktu itu ada banyak berita tentang Yesus yang sudah naik ke surga. Berita secara lisan. Ada banyak berita peristiwa-peristiwa yang semuanya secara lisan. Dan Lukas yang dibimbing Roh Kudus, dia bertekad untuk menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Tentunya dipimpin, dibimbing, diarahkan oleh Roh Kudus dan oleh Rasul Paulus. Dia menyelidiki segala peristiwa dengan seksama. Akhirnya dia dengan penyelidikan itu, dia membuat surat kisah para rasul dan dia membuat surat Injil Lukas itu. So, sekalian ini suatu hal yang penting. Ini karunia membedakan roh. Terus kalian, karunia membedakan berbagai macam roh ini sangat dibutuhkan karena iblis dan para pengikutnya sering menyamar dan menyusup ke dalam kumpulan umat Tuhan. Iblis sering menyamar dan menyusup, masalahnya itu. Dia menyusup ke dalam kumpulan umat Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, hati-hati, serigala berbulu domba, penyamaran itu. Terus sekalian, kalau kita melihat iblis bisa menyamar, bahkan sebagai malaikat terang pun dia bisa samar. Kemudian para pengikutnya pun menyamar sebagai rasul-rasul Kristus dan pelayan-pelayan kebenaran. Sehingga perlu ada orang-orang Kristen yang diberikan karunia membedakan berbagai macam roh itu. So sekalian, ajaran yang berbahaya bisa datang dari pemimpin-pemimpin umat Tuhan, dalam tanda kutip ya, yang menyampaikan ajaran yang tidak setia pada firman Tuhan seutuhnya. Mereka pemimpin harusnya mengajarkan ajaran yang sehat,
Cuma sayang sebagian pemimpin tidak mengajar firman Tuhan secara seutuhnya. So sekarang saya ambil contoh. Orang yang mengajarkan teologi liberal pada abad 19, abad 20, itu mereka ingin mengajak jemaatnya untuk menganggap Yesus hanya sebagai tokoh moral. Tokoh moral. Yesus bukanlah Allah. Yesus bukan satu-satunya jalan ke surga. Jangan menyebut Yesus the only way to God. Itu nanti bisa menyinggung perasaan umat dari kepercayaan lain. Sehingga mereka berkata, teladanilah moralnya Yesus, etikanya Yesus. Yesus hanya dianggap seperti itu. Maka Yesus tidak beda dengan tokoh-tokoh agama lain, para filsuf lain. Karena Yesus hanya dianggap sebagai tokoh moral. Keliru. Yesus bisa mempunyai moralitas yang tinggi sekali karena beliau adalah anak Allah. Beliau adalah satu-satunya jalan ke surga. Itu yang utuh, itu Injil yang utuh. Saudara sekalian, ada juga sebagian pemimpin umat yang suka memanipulir ayat untuk membenarkan pengalaman hidup dan ambisi pribadi mereka saja. Saya ambil contoh, Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya agar mereka mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan. Lalu sebagian orang berkata, apa arti hidup yang berkelimpahan? Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang kaya secara materi. Hidup yang sehat, tidak pernah sakit. Itulah makna hidup yang berkelimpahan. Itu keliru belaka. Karena Tuhan Yesus waktu beliau menjadi melayani di dunia ini, dikatakan dia pernah berkata, serigala tidak punya liang, burung tidak punya sarang. Maksudnya serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat membaringkan kepalanya. Berarti Yesus secara materi dia orang yang sangat sederhana. Tetapi beliau mempunyai hidup yang berkelimpahan. Hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Pertama, berkat berupa darahnya yang menebus orang yang percaya. Yang kedua apa? Perhatiannya, kasihnya, kesetiaannya yang kekal itu luar biasa. Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup yang berkelimpahan artinya adalah hidup yang menuju kepada hidup. Hidup yang sekarang di dunia ini cuma sementara. Orang yang percaya pada Yesus, hidup yang sekarang, yang sementara ini akan dilalui. Dia akan menuju kepada hidup yang kekal di surga dan kemudian di Yerusalem baru. Hidup yang menuju hidup, itulah hidup yang berkelimpahan. Bukan hidup sebatas materi yang berkelimpahan. Bukan itu artinya. So sekalian, jadi kita kalau mau jadi pemimpin Kristen yang benar, harus belajar firman Tuhan secara benar, secara utuh, sehingga kita tidak salah mengajar kepada umat Tuhan. So sekalian, kemudian yang berikutnya, karunia bahasa roh. Ini bagian terakhir yang saya berikan porsi yang sedikit lebih panjang. Terus sekalian, bahasa roh itu kita harus pahami adalah salah satu karunia Roh Kudus, bukan buah Roh Kudus. Ayo sama-sama kita baca kalimat ini. Bahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus, bukan buah Roh Kudus. Apa artinya? Jika buah Roh Kudus, maka setiap orang Kristen harus memilikinya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, sampai penguasaan diri. Ada 9 rasa buah Roh Kudus kan? Semua orang Kristen yang dibimbing Roh Kudus akan menghasilkan 9 rasa buah Roh Kudus itu. Tetapi bahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus. Mungkin dia diberikan karunia Roh Kudus menjadi pemimpin, yang menolong, memperhatikan, atau karunia-karunia lain yang pernah kita pelajari, menasihati dan segala macam. Tapi dia tidak diberikan karunia bahasa roh, tidak apa-apa. Sebab karunia bahasa roh hanyalah karunia Roh Kudus, bukan buah Roh Kudus. Berarti saudara sekalian, berarti bahasa roh itu tidak ada keharusan bagi semua orang Kristen untuk mendapat karunia ini yang sama, yaitu bahasa roh. Ya, tidak ada keharusan bagi semua orang Kristen harus punya karunia ini.
yaitu karunia basaro. Itu yang pertama. So sekarang terhadap karunia ini terdapat dua sikap yang ekstrim dalam sepanjang sejarah gereja ya. Yang pertama, sikap yang ekstrim pertama adalah yang mengagung-agungkannya. Karunia ini dianggap sebagai satu-satunya tanda seseorang telah dibaptis Roh Kudus. Seorang telah dibaptis Roh Kudus tandanya apa? Ya berbahasa roh. Itu kata sebagian orang yang mengagungkan karunia bahasa roh. Itu ekstrim pertama. Ekstrim kedua adalah sikap yang alergi terhadap karunia ini. Orang sangat tidak setuju dan orang berkata karunia bahasa roh tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi sekarang nih. Setelah Alkitab ditulis, lengkap ditulis, enggak ada lagi bahasa roh. Terus kalian, itu sikap yang alergi. Bagaimana sikap yang tepat? Sikap yang tepat diajarkan oleh Rasul Paulus. Yuk kita baca sama-sama ya. Karena itu saudara, usahakan dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Rasul Paulus berkata, jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. So sekalian, inilah perintah dan peraturan daripada Rasul Paulus. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi Paulus sendiri diberikan karunia bahasa roh, dan lebih karunia bahasa rohnya lebih daripada kamu semua. Itu jemaat Korintus ya. Tapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah itu. Jadi kalau orang diberikan karunia bahasa roh, diterapkan dalam doa pribadi, oh itu terserah saja. Terserah saja. Dia bisa berdoa 1 jam, 2 jam, dia rasa seperti 5 menit. Itu terserah saja. Tetapi kalau diterapkan dalam pertemuan jemaat, Rasul Paulus berkata apa? Aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti daripada ribuan kata dalam bahasa roh yang tidak dimengerti. Itu prinsip firman Tuhan. Lalu sekalian selanjutnya, dalam ayat 27-28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, nah ini rule of the game-nya. Biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Ya, ingat rule of the game-nya ya, aturan mainnya. 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Jadi jangan diajak jemaat, ayo semua berbahasa roh. Itu tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dikatakan kalau dalam pertemuan jemaat ada yang berbahasa roh, 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang bergantian. Dan jangan lupa, harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ada orang lain yang menafsirkannya. Jika tidak ada yang menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada diri sendiri dan kepada Allah. Jadi jika nggak ada yang menafsirkannya, orang tuh berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Jangan memonopoli, jangan menguasai pertemuan itu dengan bahasa roh yang tidak ada penafsirannya itu. Dan dikatakan orang itu hanya boleh berkata kepada diri sendiri dan kepada Allah. Dia berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Ini rule of the game-nya. Peraturan yang ditentukan oleh Rasul Paulus. Yang berikutnya saudara sekalian, karunia bahasa roh dikaruniakan kepada sebagian umatnya yang sedang mengalami aniaya karena imannya kepada Tuhan. Kalau kita mempelajari sejarah gereja, ya, umat Tuhan yang sedang mengalami aniaya, sebagian dari mereka diberikan karunia bahasa roh. Kenapa demikian? Karena karunia ini memang fungsinya untuk menguatkan iman orang yang mendapat karunia itu, yaitu yang sedang mengalami aniaya itu. Makanya firman Tuhan berkata apa? Orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Kalau dia sedang mengalami pergumulan berat, sedang mengalami kebimbangan, Tuhan memberikan karunia bahasa roh untuk menguatkan imannya. Yang sedang mengalami aniaya, Tuhan memberikan karunia bahasa roh untuk menguatkan imannya.
Memang karunia basaro ini adalah untuk menguatkan iman orang yang mendapat karunia basaro itu. Kita lihat, kita buka internet ya, ada kesaksian daripada Maryam Rostampur dan Marzieh Amirizadeh dari Iran. Sekalian mereka berdua kira-kira terima Yesus umur 17 tahun. Dan mereka begitu giat membagikan Alkitab, akhirnya mereka ditangkap. Dijebloskan mereka di beberapa penjara yang begitu berat sekali. Ya, nggak dikasih makan, kedinginan. Waduh, luar biasa. Tapi Tuhan menguatkan mereka. Di penjara yang begitu berat itu banyak jiwa dimenangkan lewat pelayanan mereka di penjara yang begitu berat itu sebagai perempuan. Dan mereka berkata, mereka diberikan karunia bahasa roh untuk menguatkan iman mereka sehingga mereka tidak lemah, untuk menghibur hati mereka yang sedang mengalami pergumulan itu. Itu karunia bahasa roh untuk menguatkan iman orang yang dapat karunia itu. Sekalian, ini suatu hal yang penting, ya. Jadi sekali lagi karunia bahasa roh dikaruniakan pada sebagian umatnya yang sedang mengalami aniaya karena iman mereka. Saudara buka saja di YouTube ya, kesaksian daripada kedua orang anak Tuhan. Sekarang mereka berdua bukan tinggal di Iran, tapi mereka belajar hukum untuk tujuan mereka untuk membela hak-hak perempuan di Iran dan untuk bagaimana berjuang untuk kemerdekaan beragama di sana. Bukannya agama tertentu, tapi agama Kristen, agama lain juga. Terus sekalian, ini kedua anak Tuhan yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, karunia bahasa roh yang dilakukan di pertemuan jemaat tanpa penafsirannya sangat mudah disusupi oleh roh-roh jahat dan oleh roh kedagingan. Sekali lagi ya, dalam pertemuan jemaat kalau ada bahasa roh yang tidak ada penafsirannya, maka akan sangat mudah disusupi oleh roh-roh jahat dan oleh roh kedagingan. So sekalian, ada sebagian orang yang mempraktikkan bahasa roh yang seperti kami layani waktu lalu di satu gereja. Ternyata orang itu kami layani karena ada roh jahat di situ. Dan ketika orang itu sedang mengalami dikuasai roh jahat, roh yang jahat itu berkata, kemarin kami ikut KKR di gereja itu. Orang berbahasa roh, kami berbahasa roh. Tapi kami menghujat Tuhan. Kami mengutuki gereja. Kami mengutuki pendeta-pendeta. Gak ada orang tahu, sebab gak ada yang menafsirkannya. Itu bahaya sekali. Terus kalian dalam pertemuan jemaat, kalau ada orang mempraktikkan bahasa roh, ingat rule of the game-nya dalam 1 Korintus 14 yang kita sudah baca tadi. Harus ada yang menerjemahnya sehingga tidak disusupi. Terus kalian, ini penting sekali. Nah, yang berikutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh umat Tuhan berkaitan dengan karunia bahasa roh. Yang pertama, hati-hati agar tidak sombong rohani. Kesombongan bukanlah sifat dari orang yang penuh Roh Kudus. Mentang-mentang mereka dapat karunia bahasa roh, mereka sombong. Ya, padahal kesombongan bukanlah sifat dari orang yang dipenuhi Roh Kudus. Itu penting sekali. Yang kedua, hati-hati agar tidak menjadi alat pemecah belah gereja. Nah, sekalian, kenapa bisa pemecah gereja? Karena kalau karunia ini dipaksakan kepada orang lain, menganggap bahwa semua harus dapat karunia ini, ya, itu keliru. Kalau dipaksakan, maka ada terjadi pecah belah gereja. Corrie ten Boom, seorang yang pernah dipakai Tuhan, seorang yang pernah dipakai Tuhan untuk menyembunyikan orang-orang Yahudi di Belanda, ya. Dia ketangkap, dia dengan keluarganya, ya, puji Tuhan dia dilepaskan. Tuhan pakai dia menjadi saksi, mengasihi musuh-musuhnya, ya, dan menjadi saksi bagi banyak orang. Corrie ten Boom karena pernah mengalami aniaya, dia pernah berkata-kata dalam bahasa lidah dalam aniaya itu. Tetapi dia tidak pernah membicarakan atau mendiskusikannya. Bahkan ia sering menegur mereka yang membicarakan karunia itu secara berlebihan. Jangan berlebihanlah. Ya, tenang-tenang saja. Ya, sehingga tidak terjadi
sebagai alat iblis untuk memecah belah gereja. Sekalian, sebab Roh Kudus memberikan karunia yang beda-beda. Karunia bahasa roh hanya salah satu karunia. Yang C, ketidakseimbangan. Sekalian, karunia ini dapat membawa seseorang ke dalam pengalaman ekstasi. Nah itu, orang berdoa 2 jam dalam bahasa roh, dia rasa seperti 5 menit. Ada macam pengalaman ekstasi. Maka sebagian orang tuh yang mengalami karunia ini, mereka menjadi begitu terpukau dan hanya mementingkan karunia ini saja, karena terpukau karena ada pengalaman ekstasi itu. Ya, karunia-karunia lainnya diabaikan. Karunia-karunia lainnya yang dipakai Tuhan untuk membangun iman orang lain diabaikan. Dia hanya mementingkan karunia untuk membangun diri sendiri, yaitu karunia bahasa roh. Itu terjadi ketidakseimbangan. Yang berikutnya, yang kedua, karunia bahasa roh bukanlah karunia yang terpenting. Nah itu penting. Dari mana? Firman Tuhan. Lalu sekalian, firman Tuhan, nanti kita lihat ya. Karunia nubuat itu lebih berharga daripada karunia bahasa roh. Yang bicara ini adalah orang, yaitu Rasul Paulus, yang diberikan karunia bahasa roh yang lebih daripada jemaat di Korintus. Dan dia berkata, karunia bernubuat lebih berharga daripada karunia bahasa roh. Kecuali kalau ada yang menafsirkannya, sehingga iman dan kerohanian jemaat dapat dibangunkan. Sekarang kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 1-5. Ya, saya baca yang hitam, sudah baca yang biru. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Yang biru, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Namun siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka agar kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi sekali lagi, karunia bahasa roh hanya membangun dirinya sendiri. Tapi karunia nubuat membangun iman orang lain. Ya, sebab karunia bernubuat itu membangun, menasihati dan menghibur. Seperti yang saya sudah sampaikan dalam minggu-minggu yang lalu. Jadi sekalian, kita perlu pahami tentang kepentingan dan kegunaan daripada karunia ini. Sekalian, yang E, sebagian orang menganggap pengalaman berbahasa roh sebagai jalan pintas untuk menuju kepada kedewasaan rohani. Keliru. Sekalian, butuh proses waktu yang panjang, seumur hidup, untuk rohani seseorang menjadi dewasa. Tidak jalan pintas. Pokoknya asal saya dapat bahasa roh, saya sudah dewasa rohani saya. Oh tidak. Sekalian, butuh proses sepanjang umur orang itu berjalan bersama dengan Tuhan supaya rohaninya bisa dewasa. Setelah jadi pemimpin jemaat Yahudi di Yerusalem, Petrus masih ditegur oleh Paulus karena sikapnya yang munafik. Ditulis dalam Galatia 2. Petrus sebagai rasul, sebagai soko guru jemaat Yerusalem, masih ditegur Rasul Paulus karena sikapnya yang munafik. Berarti dalam hal itu dia masih dalam proses kedewasaan rohani. Sekali lagi, orang yang mau dewasa rohani harus sabar seumur hidup. Itu prosesnya. Lalu sekalian, yang berikut yang ke F. Karunia bahasa roh yang sejati, sekali lagi, karunia bahasa roh yang sejati tidak dapat diucapkan kapan saja sesuai dengan kemauan seseorang. Tapi sesuai dengan kehendak Roh Kudus yang mengaruniakannya pada waktu yang tepat. Seorang berkata, oke, sekarang saya bisa karunia bahasa roh. Langsung dia ucapkan. Ya, ada orang dia telepon, langsung dia berbahasa roh. Seolah-olah seperti bahasa roh itu kapan saja dia mau, maksudnya orang itu mau, bisa. Itu bukan karunia bahasa roh yang benar, saudara sekalian. Orang yang berbahasa roh, kapan saja ia mau, sebenarnya ia sedang melakukan mekanisme lidahnya yang muncul secara kebiasaan, latah. Ya. Karena kalau disebut karunia dari Roh Kudus, berarti sesuai dengan kemauan Roh Kudus, sesuai dengan waktu yang tepat yang Roh Kudus mau berikan.
Itu. Kalau orang itu mau kapan saja, ya mau ya bisa berbahasa roh, berarti itu bukan karunia Roh Kudus, tapi karunia rohku. Dusnya hilang. Rohku sesuai dengan kemauanku. Ya, sesuai dengan kedaginganku. Hanya sebagai mekanisme lidah saja. Kita harus pahami itu. Terus sekalian, bahasa roh bukan tanda dari kelahiran baru. Itu penting, ya. Bahasa roh bukan tanda dari kelahiran baru. Umat Tuhan yang tidak diberikan karunia bahasa roh tidak identik tidak memiliki Roh Kudus dalam hatinya. Yuk kita baca yang biru ini. Umat Tuhan yang tidak diberikan karunia bahasa roh tidak identik dengan tidak memiliki Roh Kudus dalam hatinya. Wah, saya tidak dapat karunia bahasa roh, berarti tidak ada Roh Kudus dalam hati saya. Keliru. Ya, keliru sekali. Nah, sekalian lihat dalam Roma 8 ya. Sekalian karunia bahasa roh adalah salah satu dari sekian banyak karunia Roh Kudus, ya. Kita lihat dalam Roma 8 ini, ayat 14 sampai 16. Yuk kita baca sama-sama. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kapankah kita disebut sebagai anak-anak Allah? Ketika kita percaya Yesus sebagai juru selamat. Itu penting. Ya. Kita percaya Yesus sebagai juru selamat, itulah kita disebut anak-anak Allah. Kita bisa menyebut Allah sebagai Aba, kita menyebut Allah sebagai Bapa, Aba, Dedi, Bapa, sebagai Father. Sekali ini suatu hal yang penting. Ya, saudara sekalian, kalau kita tanya, kapankah kelahiran baru itu terjadi? Ada sebagian orang Kristen yang bingung, kelahiran baru dengan pertobatan tuh gimana ya hubungannya ya? Ada orang sudah jadi Kristen sekian lama, jangan-jangan saya belum lahir baru ini. Ya, saudara sekalian, kapankah kelahiran baru terjadi? Lahir baru, yuk kita baca yang biru ini. Lahir baru terjadi sebelum pertobatan. Mungkin hanya 1 detik atau beberapa detik sebelum orang itu bertobat, dia sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Bayi itu lahir dulu baru menangis. Bayi itu lahir dulu baru menangis. Demikian juga roh seseorang dilahirkan baru dulu oleh Roh Kudus. Setelah itu baru bisa menangis, yaitu bertobat dari dosa-dosanya. Jadi orang kalau sudah terima Yesus, sudah bertobat, itu menyatakan bahwa dia sudah lahir baru. Roh Kudus sudah bekerja dalam hatinya, memperbarui rohnya, memperbarui hatinya, sehingga dia bisa menyesali akan dosa-dosanya. Dia bisa menangis, dia bisa bertobat. Itu maksudnya. Terus sekalian, kita lihat ayat yang penting ini. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Yuk kita baca sama-sama. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sudah lihat di situ ya. Ada satu paralelisme. Air paralel dengan daging. Roh ya paralel dengan Roh Kudus. Jadi apa sih artinya dilahirkan dari air? Itu adalah kelahiran alamiah. So, saya lihat gambar ini. Bayi yang dalam kandungan ibunya, dia berenang di dalam air ketuban yang melindungi dirinya daripada benturan-benturan. Ya, sehingga pada waktu bayi itu dilahirkan, kelahiran normal ya, yang dikeluarkan pertama adalah air ketubannya. Ya, dan bayi itu biasanya berenang di dalam kandungan, di dalam air ketuban yang melindungi dia, sehingga pada waktu mau dilahirkan secara alamiah, air ketuban itu dikeluarkan dulu. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Jadi dilahirkan dari air adalah kelahiran alamiah. Kelahiran alamiah tidak bisa menyelamatkan seseorang, tidak bisa memberikan hidup kekal. Karena semua orang berdosa, kelahiran alamiah saja akan membawa orang itu kepada kematian. Tapi orang yang dilahirkan dari roh, rohnya, jiwanya, hatinya diperbarui Roh Kudus, sehingga akhirnya bisa menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
dan bertobat, orang itu diselamatkan. Terus sekalian, itulah artinya kelahiran baru. Rohnya, jiwanya, hatinya dilahir barukan oleh Roh Kudus. Terus sekalian, biarlah kiranya firman Tuhan membimbing kita sehingga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri, nyanyikan lagu yang sudah lama tidak dinyanyikan, tapi lagu ini bagus sekali karena berkaitan dengan kita memuji kepada Bapa di surga, memuji Allah Anak, memuji Allah Roh Kudus. Mari kita berdiri, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapa di surga, terpuji namamu. Bapa di surga, terpuji namamu. Ku puji, ku sembah, ku muliakan Engkau. Bapa di surga, terpuji namamu. Tuhan Yesus, mulia namamu. Tuhan Yesus, mulia namamu. Kau juru selamatku, Kau berikan hidup baru. Tuhan Yesus, terpuji namamu. Roh Kudus, penghibur yang setia. Roh Kudus, penghibur yang setia. Kau pimpin hidupku, sertaiku selalu. Roh Kudus, penghibur yang setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang selalu menghibur kami, menyertai kami, meneguhkan kami, mengarahkan langkah kami. Terima kasih Roh Kudus yang selalu setia, membimbing kami, menegur kami. Terima kasih firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan, meteraikan dalam hati kami, dan mampukan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin.